Bimbinglah aku, bawaku masuk dalam hadirat-Mu. Roh Kudus, dekatkan aku. Bimbinglah aku, bawaku masuk dalam hadirat-Mu. Sebab aku rindu bersama dengan-Mu, Tuhan, mahligai-Mu adalah hasratku. Tempat Engkau berada adalah tempat yang ku rindu. Dekatkan aku, Tuhan, kepadamu. Sebab aku rindu bersama dengan-Mu, Tuhan, mahligai-Mu adalah hasratku. Tempat Engkau berada adalah tempat yang ku rindu. Dekatkan aku, Tuhan, kepadamu. Dekatkan aku, Tuhan, kepadamu. Dekatkan, dekatkan, dekatkan aku padamu. Puji Tuhan, shalom saudaraku. Tuhan menjaga dan memelihara kita semua dimanapun kita berada. Saya percaya dimanapun saudara berada saat ini, Tuhan sumber kekuatan kita akan senantiasa menopang kehidupan kita. Sekalipun kita tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja, namun saya percaya dimanapun saat ini Anda berada di rumah masing-masing, saudara bisa tetap menikmati ibadah dengan penuh ucapan syukur. Setiap kali kita datang kepada Tuhan, marilah kita datang dengan penuh kerinduan kepadanya. Mazmur pasal 63 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud
ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Dia berkata demikian, "Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus-Mu. Sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu." Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau masih pelihara kami sampai dengan saat ini. Saat ini Tuhan, kami mau datang beribadah, memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya di saat kami memuji Engkau, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Lawatan-Mu tidak terbatas tempat atau ruang dan bahkan waktu. Dimanapun kami saat ini berada, kami percaya Engkau hadir bersama kami Tuhan. Mari angkat tangan-Mu. Tuhan Yesus, aku berdoa buat setiap umat-Mu hari ini. Biar semua umat-Mu merasakan hadirat-Mu. Biar semua umat-Mu merasakan kasih-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, hamba-Mu percaya Engkau memberikan kekuatan yang baru buat setiap mereka yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami kelemahan secara iman, bahkan kelemahan secara fisik. Dan aku percaya Tuhan Yesus, Engkau memberikan jalan keluar buat mereka yang saat ini mengalami jalan buntu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Mari buka hatimu, mari nyanyikan pujian ini. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan Nasrat, hatiku ku rindu menyembah-Mu. Bersama-sama kita nyanyikan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Katakan kepada Tuhan, Kaulah Tuhan Nasrat. amin Tuhan. Hatiku ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan Nasrat, hatiku ku rindu menyembah-Mu. Panggil namanya Yesus, 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 Yesus. Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Hati kami haus kepadamu, hati kami rindu akan Engkau. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan kami, Kaulah Tuhan Nasrat. hati
hatiku ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan kami, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan Nasrani, hatiku ku rindu menyembahmu. Mari angkat kedua tanganmu, panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil namanya Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Lebih lagi katakan, Engkau kekuatan kami ya Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan Nasrani, hatiku ku rindu menyembahmu. Mari panggil kembali namanya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami memanggil Engkau. Tuhan Yesus, kami berseru kepadamu. Kami berkata, Kau berarti bagi kami. Haleluya. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Yesus Tuhan, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Mari angkat tanganmu, kita sembah Dia. Haleluya. Kami sembah Engkau Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Engkau berarti bagi kami Tuhan. Uralabayana kanaralalalabaralalala. Kinianalalalalabayana. Haleluya. Oh, kinianalabayana. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau hadir jama kami. Biar musik mengalir, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Tuhan Yesus, lihat tangan kami terangkat kepadamu. Wajah kami memandang kekudusan. Yesus, hadirat-Mu yang kami perlukan. Hadirat-Mu yang kami rindukan. Mari sama-sama sekali lagi buka kedua tangan kita, sembah Dia.
Mari saudara sembah Tuhan Yesus. Terus saudaraku, terus angkat hatimu. Yesus, 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 Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Mari angkat tangan kananmu dan taruh tangan kirimu di dadamu. Ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik dalam hidupku. Katakan lagi, Tuhan Yesus, Engkau sungguh sangat amat baik di dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Rasakan kasih Tuhan turun atas engkau saat engkau mengucap syukur dan berkata, Tuhan Yesus Engkau baik. Haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya. Lambaikan tanganmu buat Tuhan. Haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Mari bangkitkan imanmu. Tuhan lebih hebat dari semua masalah yang sedang engkau alami. Bangkitkan iman percayamu bahwasannya kuasanya tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari datang kembali, hampiri Tuhan. Amin. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan, yes, ada bagiku, ada bagiku. Yes, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuat
saatku. Angkat kedua tanganmu, nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, kau ajaib, kau perkasa Tuhan, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di dalam hidupku, di hidupku. Tak usah ku takut sebab kau. Amin. Mari sekali lagi sama-sama angkat kedua tanganmu, nyatakan dengan imanmu. Amin. Saat ku lemah, kau kuatku. Tak usah ku takut, usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, yes. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Lihat tangan-tangan yang terangkat memuji Engkau Tuhan. Haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkat suaramu, amin. Ku nyanyi haleluya. Mari angkat wajahmu dengan iman kepada Dia. Haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, di hidupku. Engkau hebat, Engkau ajaib, Engkau perkasa. Tiada yang seperti Engkau. Terpujilah namamu. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Sambil engkau tepuk tangan, mari katakan kata-kata pujian kepada Tuhan. Engkau hebat Tuhan. Mari ucapkan, biar imanmu dibangkitkan. Hari ini Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Engkau luar biasa. Terima kasih buat hadirat-Mu. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita.
Haleluya, kita percaya hadirat Tuhan ada di tengah kita saudara, amin. Baik saudara yang di rumah dengan keluarga bisa bersuka cita lebih lagi. Sekalipun kau sendiri tempat kosmu tetap percaya. Roh Kudus, malaikat Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Katakan Tuhan Yesus aku percaya. Tuhan Yesus aku percaya. Perbuatanmu dahsyat. Perbuatanmu hebat. Di dalam hidupku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Mari terus memuji-muji Tuhan saudaraku. Sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur. Yang percaya katakan amin. Ayo sambil kita mengangkat tangan buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama nyanyikan saudara. Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Amin. Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Sekali lagi, Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Taruh tanganmu di dadamu saudara, tanda kau percaya kepada Tuhan. Amin. Yesus aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Lambaikan tangan sama-sama nyanyikan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Engkau baik ya Tuhan, kami percaya. Terpujilah Tuhan. Mari bertepuk tangan lebih lagi buat Tuhan Yesus. Nyanyikan. Yesus aku percaya. Oh Yesus aku percaya. Yesus, Yesus aku percaya. Oh Yesus aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Lambaikan tanganmu nyanyi haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Terpujilah Tuhan. Mari menari bersama-sama bertepuk tangan di hadapan Tuhan saudara pagi hari ini. Haleluya. Kita percaya di mana ada roh Allah, di situ ada kebebasan. Amin saudara. Ada mujizat. Yang percaya lambaikan sama-sama tangan. Haleluya. 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 Terpujilah Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah. Mari sekali lagi lebih lagi buat Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Sekali lagi katakan. Terpujilah Tuhan. Tepuk tangan yang lebih lagi buat Tuhan Yesus. Sorakan Saudara, firman Tuhan berkata, biarpun gunung-gunung berlalu, bumi bergoncang, tapi firman Tuhan kuasanya kekal selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita bersuka cita lebih lagi buat Tuhan Yesus. Mari menari sama-sama saudara. Gerakkan badanmu ke kanan, ke kiri. Ikuti musiknya, amin saudara. Haleluya. Yes, nyanyi sama-sama. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang,
matahari tak bersinar lagi. Tetapi katakan, tetapi Tuhan Yesusku, amin, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Dari awal sekali lagi sama-sama nyanyikan. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar, tetapi Tuhan Yesus kita saudara, amin, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Angkat jempolmu, goyang kanan, goyang kiri. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Lebih lagi angkat jempol saudara. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Kita nikmati kebaikan Tuhan hari ini saudara, amin. Kita ada karena anugerah, karena kasih-Nya, karena kebaikannya buat kita. Nyanyikan sama-sama sekali lagi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekarang mari sambil berputar badannya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Putar ke kiri. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Amin. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Shalala, Yesus cinta saya. Katakan, Yesus cinta saya. Angkat jempol lebih lagi, come on. Shalalalalala, putar ke kanan. Saya cinta Yesus. Putar ke kiri. Shalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Sekali lagi saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Bilang sama anak saudara, Yesus cinta kamu. Yesus cinta kamu. Yesus cinta kamu. Yesus cinta saya. Yesus cinta. Yesus cinta kita. Yesus cinta kita. Haleluya. Wow, Yesus cinta kita semuanya, amin. Silahkan persiapkan hati, silahkan. Dan mari sama-sama kita siapkan hati kita, biar kebenaran firman Tuhan pada hari ini akan kembali menguatkan setiap kita. Biar Tuhan bicara kepada setiap kita, dan firman Tuhan yang akan terus menjagai iman saudara tetap terpelihara di dalam Dia. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Angkat tanganmu, aku percaya. Oh, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji,
ku sembah Kau Tuhan. Saudara tahu, lagu pujian ini terambil dari Mazmur pasal 23. Pada waktu itu, Daud sedang mengalami tekanan yang begitu luar biasa di dalam hidupnya. Tekanan itu adalah ketakutan, kecemasan, karena musuh-musuhnya, saudara, ingin mencabut nyawanya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, justru di tengah ketakutannya, dia kuatkan hatinya, dia tetap memuji Tuhan, dia kuatkan hatinya, dia perkatakan firman Tuhan lewat pujian ini. Dia bilang, kebajikan, kemurahan Tuhan akan senantiasa terus berlimpah-limpah di dalam kehidupanku. Haleluya. Mari sekali lagi pujikan pujian ini dengan imanmu. Nyanyikan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Haleluya. Oh, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau Yesus. Benar Tuhan, hanya ini yang dapat kami persembahkan, memuji dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, Allah yang menyertai kami, Allah yang senantiasa menjagai kami. Kami percaya, sebab itu kami berkata-kata. Karena kami percaya, sebab itu kami berkata-kata. Mari Bapak Ibu sekali lagi angkat tanganmu, katakan, hatiku percaya. Hatiku percaya. Amin. Haleluya. Percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust in you. 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 My heart will trust in you.
Berbicaralah buat kami Tuhan. Sampaikan firman-Mu. Kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Saudara, apa kabar? Masih tetap semangat? Harus tetap semangat. Nah, saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya mau ajak kita merenungkan tentang imunitas. Katakan imunitas. Saudara, bukankah hari-hari ini imunitas itu menjadi kata kunci yang paling banyak didengungkan untuk menangkal COVID-19? Betul? Nah, saudara yang kasih Tuhan, karena itu orang-orang tuh berlomba-lomba berusaha untuk meningkatkan imunitas mereka. Dengan berbagai cara tentu saja, berolahraga, ya, minum vitamin yang bermacam-macam, suplemen dan sebagainya. Nah saudara, dan di dalam kondisi seperti itu, kita melihat ada saja pihak-pihak tertentu yang justru berusaha untuk menemukan peluang untuk meraup keuntungan dengan jalan menjual produk-produk yang tidak jelas, ya, alih-alih dapat meningkatkan imunitas. Dan begitu banyak orang yang rela mengorek koceknya habis-habisan karena mereka membutuhkan yang namanya penangkal virus corona, yang namanya imunitas. Nah saudara, mari saya mau ajak kita renungkan hal ini. Banyak orang tidak sadar bahwa sesungguhnya ada virus yang jauh lebih berbahaya dan lebih mematikan dari COVID-19. Yaitu virus ketakutan. Katakan virus ketakutan. Nah saudara, virus ketakutan ini akan melumpuhkan akal sehat manusia. Ketika orang ketakutan, mereka menjadi parno lalu bertindak over waspada. Akhirnya orang-orang seperti ini akan dengan mudah menjadi korban informasi-informasi yang tidak jelas, hoax dan lain sebagainya. Dan pada ujungnya mereka menjadi santapan empuk orang-orang yang mencari keuntungan seperti mengail di air keruh. Nah saudara yang kasih Tuhan, sebab itu yang Anda butuhkan adalah di dalam segala hal jadilah tenang. Nah saudara, ketika seseorang ketakutan, dia akan bertindak over waspada. Nah over waspada inilah yang akan membuat banyak orang bertindak irasional, tidak rasional lagi. Dan orang-orang yang sudah mulai bertindak irasional, mereka bisa mati ketakutan, minimal mengalami kerugian-kerugian secara finansial yang mestinya tidak perlu. Nah saudara, mari saya mau ajak kita melihat ada satu ayat yang menarik untuk kita cermati hari ini. Saya ambil dari Amsal pasal 27 ayat yang ke-12. Nah, Amsal ini berkata begini, saya bacakan buat saudara. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Nah saudara, dari ayat ini saya tidak ingin membahas orang yang tak berpengalaman yang katanya berjalan terus dan kena celaka. Kenapa? Karena hari-hari ini hampir semua orang sedang berada di dalam persembunyian. Lock up themselves, stay at home. Nah saudara, apa kata Alkitab? Alkitab berkata bahwa semua orang yang bersembunyi karena malapetaka COVID-19 adalah orang bijak. Ketika pemerintah berkata, jangan keluar rumah untuk memutus mata rantai. Saudara, orang bijak akan meresponinya dengan positif. Saudara, mereka bersembunyi. Nah saudara yang kasih Tuhan. Sebab dengan tidak keluar rumah, saudara, maka kita bisa mengurangi atau memutuskan penyebaran virus corona hari-hari ini. Nah, tetapi ada banyak orang yang tidak keluar rumah, ada dalam persembunyian karena takut. Ada juga yang karena waspada. Tapi apapun itu, karena takut atau karena waspada, kedua-duanya adalah bentuk tindakan orang bijak atau tindakan yang bijak. Nah saudara,
Tapi tahukah Anda ada perbedaan antara orang bijak, antara orang takut dan orang yang waspada? Saudara dengar baik. Orang waspada tidak akan takut dan hatinya tenang. Kenapa? Alasannya sederhana. Karena dia sudah waspada. Kalau sudah waspada ngapain takut? Seperti itulah orang bijak yang sesungguhnya. Nah saudara yang kasih Tuhan. Sedangkan orang yang ketakutan, sekalipun dia sudah waspada, tetap di dalam hatinya ada perasaan yang tidak tenang. Sekalipun dia sedang berada dalam persembunyian, tetapi hatinya was-was, khawatir. Kenapa? Sebab mereka itu sudah jadi parno. Dan orang yang parno akan melakukan tindakan-tindakan yang over waspada. Dan itulah kategori yang disebut sebagai orang bodoh yang sesungguhnya. Bukan hanya mereka yang berjalan terus, tapi mereka juga yang menjadi parno dan over waspada. Sebenarnya mereka juga adalah orang bodoh. Nah saudara, sekarang begini. Anda mungkin bijak, tapi orang bijak belum tentu orang benar. Tapi jika Anda orang benar, Anda harus bijak. Kebijakan apa? Bersembunyilah, stay at home sekalipun Anda tidak takut. Sekali lagi, stay at home sekalipun Anda tidak takut. Sebab ada juga orang fasik yang bertindak bijak. Mereka itu takut lalu bersembunyi. Nah saudara yang kasih Tuhan, orang benar itu pasti waspada dan juga bijak. Katakan amin. Nah saudara, dan mari kita lihat. Orang bijak itu, orang benar yang bijak itu, sekalipun dia sudah waspada, namun kalaupun Tuhan izinkan dia kena bencana, maka orang benar itu tidak akan mengeluh. Bahkan mati sekalipun, dia akan berkata, aku hidup, hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Saudara, orang benar yang bijak akan tetap berpegang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Nah mari kita lihat orang fasik. Ada orang fasik yang berlaku bijak. Nah saudara, bila mereka terkena juga musibah yang mereka takuti, maka mereka selalu akan cenderung segera menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain. Bahkan tidak jarang mereka salahkan Tuhan. Tuhan katanya baca Mazmur 91 luput, katanya begini, katanya begitu. Kok kenapa aku kena juga? Mereka cenderung menyalahkan Tuhan. Saudara, itu sebenarnya adalah orang-orang fasik yang berlaku bijak. Mereka bukan orang benar. Sebab kalau orang benar, mereka tahu bahwa hidup dan matiku ada di dalam tangan Tuhan. Aku hidup benar, aku hidup bijak, maka semuanya dikembalikan kepada Tuhan. Nah saudara yang kasih Tuhan, selain itu, orang fasik juga, kalau mereka mendengar ada orang benar yang kena musibah, apa yang mereka lakukan? Mereka akan segera menghakimi orang benar itu. Atau paling tidak iman mereka mulai jadi goyah. Kok bisa Tuhan? Itu hamba Tuhan. Kok bisa kena mati pula? Nah saudara, akhirnya iman mereka menjadi goyah. Kalau gitu ngapain aku ikut Yesus? Ngapain aku mesti percaya kepadanya? Saudara, dengar baik. Serapuh itulah yang namanya kehidupan orang fasik. Saudara, kenapa? Sebab mereka sesungguhnya adalah orang-orang bodoh yang menganggap dirinya paling bijak. Bahkan kadang-kadang merasa lebih bijak daripada Tuhan. Sebab saudara, Allah berfirman, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. So seringkali kita tidak mengerti. Tetapi satu hal, sekalipun kita tidak mengerti,
percayalah bahwa Tuhan kita jauh lebih besar dari segala sesuatu yang kita lihat. Percayalah bahwa Dia punya satu tujuan yang pasti buat anak-anak Tuhan, yaitu mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah saudara, menghadapi COVID-19 ini, sampai hari ini belum satu pun ahli yang bisa menemukan obat atau vaksin yang benar-benar menjamin kesembuhan. Kecuali mereka sekarang menganjurkan apa? Tingkatkan imunitas masing-masing. Katakan imunitas. Nah saudara yang kasih Tuhan, dan itu benar sekali. Sayangnya mereka pun tidak tahu cara yang paling pas, yang paling efektif bagaimana bisa meningkatkan imunitas manusia secara universal, once and for all. Kenapa? Karena mereka tidak pernah bisa menciptakan manusia. Secara teori mereka tahu bahwa ketenangan jiwa, banyak istirahat akan membuat metabolisme tubuh manusia itu berfungsi sempurna. Dan dengan demikian imunitas pun akan meningkat. Dan saudara, itu teori yang mereka ketahui. Dan teori itu alkitabiah. Benar. Saudara, Yesaya 30 ayat 15 berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jiwa yang tenang itu pasti metabolisme tubuhnya itu bekerja dengan baik. Dan otomatis imunitas kita juga akan meningkat. Sementara mereka juga tahu, para ahli, orang-orang yang tidak kenal Tuhan pun juga tahu bahwa orang yang ketakutan akan kurang istirahat. Dan ketika kurang istirahat itu akan mengganggu metabolisme manusia. Dan dampaknya yang pertama adalah penurunan imunitas. Nah saudara, semua itu teori yang mereka ketahui. Tetapi saudara, mereka tidak bisa melakukan teori itu buat orang lain. Apalagi masyarakat yang hari-hari ini terus dihujani dengan berita-berita yang mengerikan tentang COVID-19. Semua orang sedang ketakutan, semua orang sedang cemas. Tapi saudara, satu hal saya mau beritahu hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, Allah Bapa, yang hanya dengan kuasa firman-Nya telah menciptakan manusia dan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Saudara, dan kita mengucap syukur karena dalam Yohanes pasal 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu yang telah menciptakan segala sesuatu. Dan dikatakan, firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya, kepada sang firman yang telah menjadi manusia. Sang firman atau perkataan Allah yang telah menjadi manusia. Dikatakan kepada firman yang menjadi manusia itu adalah anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah saudara, ketahuilah baik-baik bahwa sang firman, perkataan Allah, bicaranya Allah yang keluar dari dalam pribadinya Allah ketika menciptakan manusia dan segala isinya, itu telah menjelma menjadi manusia yang kita kenal, dialah Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Itu sebabnya dia disebut sebagai anak tunggal Allah, karena dia adalah jelmaan firman yang keluar dari dalam Allah. Nah saudara, bukan karena Allah beranak, tetapi karena firman yang keluar, bicaranya, perkataan Allah yang jadi manusia. Dan Alkitab berkata, dia ada di tengah-tengah kita. Saudara, memang dia sudah naik ke sorga, tapi rohnya ada di tengah-tengah kita. Nah saudara yang kasih Tuhan, itu sebabnya kita mengenal Allah kita Tritunggal. Bukan berarti Allah ada tiga, tapi Allah itu Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah saudara, Yesus ada di sorga, tapi Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Dan dialah sang pencipta itu,
yang tahu betul segala sesuatu sebelum para ahli mengetahuinya. Termasuk dia tahu betul bagaimana meningkatkan imun kita. Haleluya. Karena dialah pencipta manusia. Saudara, bahwa imun kita hanya bisa meningkat dengan baik kalau ada ketenangan. Saudara yang kasih Tuhan, itu sebabnya bagi Tuhan Yesus untuk melakukan mujizat, untuk menyelesaikan masalah kita, untuk menghentikan COVID-19, itu bukan prioritas Yesus dalam menjawab doa-doa kita hari-hari ini. Saudara lihat, seringkali dia mengizinkan badai, gelombang, masalah, ketakutan, virus dan lain-lain tetap mengamuk. Sebab bagi Tuhan, berurusan dengan hati dan jiwa manusia itu jauh lebih penting daripada mengurus apa yang ada di luar manusia ini. Saudara, ingat peristiwa dalam Matius pasal 14 ayat 24 sampai 27. Ketika murid-muridnya diterpa badai di tengah danau. Situasi begitu kacau, gelap, kengerian mencengkeram. Saudara yang kasih Tuhan, waktu mereka berdua memanggil Yesus, Yesus tidak tertarik untuk segera berurusan dengan segala kekacauan yang terjadi di seputar murid-muridnya. Dia justru tertarik berurusan dengan hati murid-muridnya yang sedang diporak-porandakan oleh ketakutan. Itu yang lebih dia tertarik untuk urus terlebih dahulu. Saudara, sebab badai, persoalan, pergumulan, COVID-19 itu semuanya ada di luar tubuh kita. Tetapi ketakutan itu ada di dalam kita. Ketakutan itu sengaja disusupkan oleh iblis masuk ke dalam hati setiap manusia. Untuk menjadi pembuka jalan masuknya apa yang kita takutkan. Itu sebabnya Alkitab bilang yang kamu takutkan itulah yang akan mendatangi kamu. Saudara, karena itu Yesus tahu bahwa prioritasnya adalah hari-hari ini dia sedang berurusan dengan hati anak-anak Tuhan yang sedang panik. Sebab di ayat 27 Yesus segera berkata begini kepada murid-muridnya. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah, aku ada di sini, jangan takut. Nah saudaraku, masalah apakah yang sedang membuat engkau panik hari-hari ini? Yang membuat hatimu resah dan tidak tenang. Was-was dan sebagainya. Saudara, saya mau beritahu saudara. Yesus yang sama yang berbicara kepada murid-muridnya 2000 tahun yang lalu. Juga hari ini mau berbicara kepada Anda. Tenanglah, aku ini. Jangan takut. Tenanglah, aku ini. Jangan takut. Haleluya. Saudara, ketakutan itu hanya akan membuat engkau gelisah. Padahal ketakutan itu adalah sesuatu yang belum ada. Tapi engkau tarik yang belum ada itu seolah-olah sudah ada. Dan itulah sebuah kebodohan. Saudara yang kasih Tuhan. Kalau Yesus belum angkat masalahmu. Kalau dia belum selesaikan persoalanmu. Engkau sudah berdoa. Maka saudara, itu bukan berarti dia belum mendengar doamu. Tapi saya percaya. Karena dia sedang membiarkan masalah yang kau hadapi itu. Untuk bekerja menuntaskan rancangan Tuhan bagi saudara. Rancangan yang mana? Mengubah peperangan dan masalah menjadi kemenanganmu. Makanya dia biarkan ada peperangan, dia membiarkan ada masalah dalam hidupmu. Dia membiarkan itu. Kenapa? Karena tanpa itu semua Anda tidak bisa disebut sebagai pemenang. Nah saudara, Tuhan seringkali membiarkan masalah itu masih ada, pergumulan masih ada. Sebab lewat itu semua dia akan mengubah ketakutanmu menjadi kekuatanmu. Sebab dalam tinggal tenang dan percaya dia katakan terletak kekuatanmu. Saudara yang kasih Tuhan, ketenangan itu bukan berarti kalau engkau tidak ada masalah. Tapi justru ketenangan itu
akan terbukti pada waktu ada gelombang, ada goncangan. Saudara yang kasih Tuhan, percaya kita hanya akan diuji ketika ada kemustahilan. Mustahil, di situ kepercayaan kita diuji. Tapi kalau semua Anda sudah berpikir ya masuk di akal lah ini terjadi. Saudara, di situ tidak dibutuhkan percaya. Itu sebabnya ketika ada hal-hal yang engkau berpikir ini sudah tidak mungkin. Disitulah Tuhan akan mengubah ketidakpercayaanmu menjadi iman. Nah saudara, itu sebabnya akhir kata saya mau beritahu begini. Jangan tunggu badaimu redah. Jangan tunggu COVID ini berlalu. Tapi hari ini juga, kalau engkau mengenal siapa Allahmu, tetaplah percaya. Teruslah berdoa. Jangan biarkan berita-berita COVID yang mengerikan itu mengubah sukacitamu menjadi kekhawatiran. Oh saudara, tapi biarkanlah sukacitamu mengubah berita-berita menakutkan itu menjadi pengharapan bagi saudara. Haleluya. Mari belajar menikmati berselancar bersama dengan Tuhan Yesus di atas gelombang COVID-19 ini. Enjoy serving with Jesus. Nikmati berselancar dengan Yesus. Sudah tahu, ketika engkau berdiri bersama Yesus di atas papan selancar, maka engkau akan tetap berada di atas gelombang. Engkau tidak pernah ada di bawah gelombang. Engkau tidak akan pernah tenggelam, tapi engkau akan menikmati, saudara, yang namanya excitement, ngeri-ngeri sedap. Ngeri melihat gelombang, tapi sedap karena kita ada dalam kehangatan pelukan Yesus. Katakan amin. Nah saudara, dengar baik. Inilah papan selancar yang didesain khusus buat kita. Sudah tahu, papan selancar ini, surfing board ini, itu dibuat khusus buat kita. Dan saya mau beritahu, bahan bakunya, mau tahu bahan bakunya? Saudara mau tahu bahan bakunya? Bahan bakunya itu dari Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ini bahan baku untuk kita pegang sebagai landasan kita untuk terus melangkah dalam iman. The only surfing board brand you need today in the midst of COVID-19 storm is faith. Saudara, satu-satunya merek papan selancar yang kita butuhkan di tengah-tengah gelombang, di tengah-tengah badai COVID-19 ini adalah iman. Katakan iman. Dan saudara dengar, iman itu bukan soal mujizat. Bukan. Tapi iman itu adalah nilai kekristenan yang sejati. Faith is a value. Iman adalah nilai, bukan sekedar mujizat yang kelihatan. Itu sebabnya Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Oh ada lembah kekelaman. Dia bilang aku tidak takut bahaya. Amin. Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Tapi dia berkata, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. That is faith. Faith is a value. Iman itu adalah nilai, sebuah nilai kekristenan. Tidak bisa diukur dengan mujizat. Itu sebabnya kalau Anda dengar kok kenapa ada hamba Tuhan kena COVID lalu meninggal. Saudara, so what? Imanmu goyah? Lalu waduh sibuk. Mulai WA sini sana. Saudara, apa-apaan? Saudara yang tahu? Saudara mau tahu? Wow, firman Tuhan bilang,
Mati itu untung. Tuhan juga yang menetapkan. Bukan berarti kalau ada orang seperti itu, wah dia hamba Tuhan tapi dia pasti bukan orang benar. No. Kenapa dia tidak mengalami Mazmur 91? No, tidak ada urusan. Tidak ada urusan itu. Urusannya adalah kalau mati engkau selamat atau binasa. Saudara, the value of the Christian is when you die, you go to heaven. Katakan amin. Nah saudara, hidup dan mati. Hidup ini sementara. Satu saat semua juga orang harus mati. Dengan cara apa dia mati? Hanya Tuhan yang tahu. Tapi yang jelas, kalau engkau orang benar, engkau orang beriman, engkau hidup waspada. Dan kalaupun Tuhan tentukan yang lain, puji Tuhan, hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Katakan amin. Rasul Paulus berkata begini, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan? Atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Gak ada. That is faith. Iman, kebenaran firman Tuhan tidak bisa diukur dengan mujizat semata-mata. Tapi iman adalah satu nilai. Iman itu yang akan membuat hidup kita tenang. Dan ketika kita punya iman, kita tetap tenang. Maka saudara yang kasih Tuhan, dengan tinggal tenang terletak kekuatanmu. Itu yang menjadi imunitas penting untuk kita hari-hari ini. Pegang. Pegang. Kita lebih banyak dibombardir dengan berita-berita mengerikan. Dan saudara, saya bersyukur karena kita dilarang keluar rumah. Stay at home. Nah, masalahnya begini. Ketika kita ada di rumah, saya sendiri merasakan diam di rumah itu aduh boring banget. Satu hari rasanya kayak 1 tahun lama kali. Karena biasa sibuk ya. Tapi saudara, ada banyak orang Kristen. Ketika disuruh diam di rumah, mereka mungkin merasa ini perintah dari pemerintah. Sebetulnya tidak. God know Anda terlalu sibuk di luar. God know, Tuhan tahu Anda tidak punya waktu dengan keluarga. Makanya masalah ini terjadi, orang harus tinggal di rumah. Puji Tuhan, haleluya, kita punya lebih banyak waktu untuk bersekutu dengan keluarga, bersekutu dengan Tuhan. Persoalannya sekarang, yang saya banyak dengar orang juga bikin mobs di WA dan sebagainya. Orang bilang begini, ketika di rumah, saudara dari pagi sampai malam, orang sibuk dengan gadget. Kalau diintip, ngapain di gadget? Cari berita. Berita apakah yang paling menarik untuk dibaca? Berita apa? COVID-19. Makin ngeri beritanya, makin sedap dia baca. Saudara yang kasih Tuhan, mestinya bertobat. Tuhan suruh berdiam diri supaya kita banyak bersekutu dengan Tuhan. Kita banyak bersekutu dengan keluarga. Haleluya. Bagaimana dengan keadaan saudara? Kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, berikan kepada kami ketenangan di tengah-tengah badai, gelombang, ketakutan, kengerian yang sedang melanda dunia. Kami bersyukur Tuhan untuk kebijakan pemerintah yang suruh kami banyak tinggal di rumah. Supaya dengan demikian Tuhan, kami lebih banyak waktu tenggelam di hadirat Tuhan. Kami lebih punya banyak waktu untuk bersekutu dengan keluarga, istri, anak, orang tua. Sebab itu Tuhan, tolong berikan kepada kami hati yang bijaksana. Supaya waktu-waktu ini Tuhan, kami benar-benar menggunakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolong kami supaya kami tidak lebih terpikat untuk membaca berita-berita menakutkan, terutama
tentang masalah COVID-19 ini. Tapi biarlah kami punya banyak waktu untuk duduk di kaki Tuhan, merenungkan firman Tuhan, sharing, saling menelpon kerabat untuk memberikan kekuatan dan berbagi kebenaran firman Tuhan. Kami tahu badai ini pasti akan segera berlalu. Dan biarlah ketika badai ini berlalu, kami akan keluar sebagai orang-orang yang diperbaharui kuatnya. Orang-orang yang seperti Raja Wali, yang pada waktu tertentu harus menyendiri. Tapi tujuannya adalah supaya diperbaharui kuatnya. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat dan siapapun yang mengikuti, mendengarkan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan saudaraku. Saya percaya kebenaran firman Tuhan yang barusan kita dengar bersama-sama boleh memberkati kita semuanya. Puji nama Tuhan. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita, saya ingin terus menghimbau Bapak Ibu tetaplah mengikuti setiap program-program yang gereja buat, baik itu doa, live streaming seperti minggu lalu kita bersama-sama berdoa dalam FC gabungan lewat live streaming. Demikian juga pada hari Rabu ini, kalau saudara tidak pergi kemana-mana, mari kita sama-sama family worship secara live supaya kita tetap menerima berkat rohani, supaya saudara dan saya tetap terjaga imannya. Itu menjadi kerinduan kami. Walaupun kita terpisah karena tempat, namun hati kita terus disatukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang sudah memberkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat yang kami terima. Hadirat-Mu menjamah kami, firman-Mu menguatkan kami. Dan biarlah Tuhan, ibadah ini tidak hanya berakhir di dalam 1 jam ini, tetapi sepanjang hari ini hati kami tetap melekat kepada Tuhan Yesus. Berikan kami roh yang berjaga-jaga dan pakai kami Tuhan menjadi perpanjangan suara-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang, menguatkan mereka yang saat ini sedang lemah. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Tutup bungkus semua umat-Mu dengan kuasa darah-Mu. Angkat tangan saudara dimanapun Engkau berada. Jagai mereka Tuhan. Lindungi mereka senantiasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Aku berdoa apapun yang menjadi tanggung jawab mereka sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, Tuhan Engkau memberkati mereka. Akan mereka yang masih bekerja ya Bapa, tutup bungkus mereka di tempat pekerjaan mereka Tuhan Yesus. Dan buat berhasil apa yang mereka kerjakan. Kami percaya tangan Tuhan turun atas setiap kami. Tangan Tuhan turun atas setiap umat-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku
melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita bangkit berdiri, terimalah berkat dan anugerah yang terbaik dari Bapa di surga. Jadilah engkau kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan di dalam Yesus Kristus, dan perlindungan yang sempurna dan pertolongan dari Roh Kudus memberkati saudara semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari terima berkat Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Shalom. Puji Tuhan, saya percaya firman Tuhan yang baru kita dengar bersama-sama sangat memberkati kita semua dan menguatkan kita, terutama di masa-masa sulit seperti saat ini. Amin. Saudara, firman Tuhan berkata, hendaklah kita datang menghadap hadirat-Nya tidak dengan tangan yang hampa. Oleh sebab itu, gereja memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk tetap bisa memberikan persembahan. Mengenai teknis persembahan ini, saudara dapat melakukannya dengan cara transfer melalui ATM, mobile banking, atau QR Code gereja kita. Setelah Bapak Ibu melakukan transaksi, jangan lupa untuk men-screenshot bukti transaksi saudara dan mengirimkan ke WA Center gereja kita sebagai berikut. Atau saudara dapat mengumpulkan persembahan saudara melalui gembala-gembala FC yang terdekat dengan saudara. Masukkan persembahan saudara ke dalam amplop, lalu tulis nama saudara. Dan jangan lupa, tuliskan jenis persembahannya. Apakah persembahan umum, persembahan perpuluhan, atau persembahan untuk pembangunan gereja kita, atau persembahan untuk diakonnya. Berikut kami sampaikan nomor rekening persembahan gereja kita. Persembahan umum dan perpuluhan, rekening persembahan pembangunan dan janji iman pembangunan, rekening persembahan diakonia dan anak asuh. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk kita semua. Tetap semangat, jangan lupa berdoa dan berpuasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ku menatap dengan pasti janjimu, tetap ku nanti. Walau gelombang badai datang silih berganti, tetapi firman-Mu membangkitkan imanku. Selamanya Kau pelindungku, maka ku takkan gentar. Dia beri sayap Raja Wali, beri sayap Raja Wali. Ku kan terbang ke awan, tetap ku nanti.
Raya, Raja Wali. Beri saya Raja Wali, ku kan terbang ke awan. Beri saya Raja Wali, ku kan terbang ke awan. Give me wings like an eagle. Give me strength like a lion. Now church, listen to this. No matter what, don't ever give up. You know what? You will never go to the next level without a storm. Now, stretch your hand with me and let's enjoy. Come on guys! Give me wings like an eagle, so I can soar to the sky. Give me strength like a lion, so I can roar. Hallelujah. So I can roar. Hallelujah. So I can roar. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Di dalam segala hal yang ku hadapi sekarang, ku tahu, ku yakin Yesus ku tak tinggalkan. Tak gentar ku jalani, tak gentar ku jalani. Mulutku terus beri syukur, kuasanya selamatkanku. Dalam derita dan sukaku, ku diperlukannya. Dia bawa ku masuk dalam rencana mulia. Merendah hidupku jadi semakin indah. Ku banggakan karyanya, ku banggakan karyanya. Mulutku terus beri syukur, kuasanya selamatkanku. Dalam derita dan sukaku, ku diperlukannya, ku diperlukannya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman,
Aku tidak takut bahaya, sebab tongkatmu dan gadahmu itulah yang menghibur aku. Mulutku terus beri syukur, kuasanya selamatkanku dalam derita dan sukaku, ku diperlukannya. Mulutku terus beri syukur, kuasanya selamatkanku dalam